Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Trilestari dari kelas SMC. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang kaidah khusus dalam muamalah mudharabah. Langsung saja yang pertama, pengertian mudharabah. Istilah mudharabah merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai qirad atau muqarodah. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan dana dan pihak kedua atau mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Mudharabah juga didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, pengelola bertanggung jawab mengatasinya. Yang kedua, dasar hukum mudharabah. Secara umum, dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada dasar hukum mudharabah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Terdapat pada surat Quran Al-Jamu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Pada dasarnya ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan akad mudharabah. Akan tetapi, secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui mudharabah. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad mudharabah. Yang kedua, Al-Hadis. Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali Al-Khalal, diceritakan kepada kami Bisri bin Sabit Al-Bazar, diceritakan kepada kami Nasr bin Al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud dari Saleh bin Suhaib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqarodah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280. Yang ketiga, ijma. Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang mudharib harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma. Yang ketiga, syarat dan rukun mudharabah. Akad mudharabah yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun mudharabah ada 5, yaitu pemilik modal atau sahibul mal, pelaku usaha atau pengelola modal atau mudharib, modal atau ra'sul mal, pekerjaan pengelolaan modal atau al-amal, dan keuntungan atau al-riba. Penggunaan modal pada dasarnya untuk perdagangan, namun pada prakteknya tidak selalu digunakan untuk bidang perdagangan. Akan tetapi juga ada yang digunakan untuk usaha dalam bidang jasa. Mudharabah yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua, belah pihak yang berakad, pemilik modal atau sahibul mal, dan pengelolaan modal atau mudharib. Harus cakap bertindak atau cakap hukum, berakal dan balik. Dalam akad mudharabah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim. Kedua syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut. 1. Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. 2. Modal harus jelas jumlah dan nilainya. 3. Modal harus berupa uang kas, bukan piutang. 4. Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad mudharabah. 5. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelolaan modal atau pengelola usaha atau mudharib. Bila modal tidak diserahkan, maka akad mudharabah rusak. Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelolaan modal harus jelas. Karena dalam mudharabah yang menjadi akad ma'qud alaih atau objek akad adalah laba atau keuntungan.
Bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas, maka akad dianggap rusak. Yang kedua, sebagai tambahan untuk syarat poin 1 di atas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal. Yang ketiga, keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan sahibul mal. Penghitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat. Yang keempat, tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan persentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu. Yang keempat, macam-macam mudharobah. Secara umum, mudharobah terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, mudharobah mutlakah adalah akad kerjasama yang memberikan kekuasaan penuh pada pengelola atau mudharib untuk mengelola modal usaha. Pengelola tidak dibatasi tempat, jenis, dan tujuan usaha. Yang kedua, mudharobah muqayyadah adalah akad kerjasama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola modal atau mudharib dan pemilik modal atau sahibul mal, baik mengenai tempat usaha, jenis maupun tujuan usaha. Yang kelima, hukum mudharobah dalam Islam. Hukum mudharobah menurut jumhur ulama pada dasarnya adalah boleh selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat baik yang terdapat di dalam Al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas. Yang keenam, kaidah-kaidah dalam mudharobah dan contoh penerapannya. Yang pertama, al-ghurmu bi'al-ghurmi, resiko sejalan dengan keuntungan, yakni orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu pada saat yang sama harus mau berkorban bila terjadi resiko dari usaha yang telah memberikan keuntungan kepada dirinya. Salah satu produk perbankan adalah mudharobah, yang mempunyai 2 simpul yang saling berkaitan antara memperoleh keuntungan dengan sistem partnership atau antara pemilik modal dan pelaku usaha, dan menanggung resiko kerugian bila usaha gagal. Kegagalan suatu usaha dalam sistem mudharobah dibedakan pada 2 kategori. Pertama, bila kegagalan usaha atau kerugian disebabkan oleh murni persaingan usaha, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kedua, bila kerugian suatu usaha dikarenakan faktor kesengajaan oleh pelaku usaha, maka nilai ganti rugi atas kerugian usaha ditanggung oleh pelaku usaha. Yang kedua, al-muslimuna ala syurutihim illa syarata halal haraman. Artinya, kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. Jika sahibul mal dan mudharib sudah melakukan akad mudharobah dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati, maka mereka berdua terikat syarat-syarat tersebut dan kedua belah pihak wajib menjalankan syarat tersebut, kecuali syarat untuk mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram demi menjalankan usaha dalam mudharobah tersebut, seperti mengharamkan sholat Jumat, menghalalkan riba, dan lain-lain. Syarat seperti itu tidak wajib dijalankan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.